Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Hanif Adila dengan NIM 0104.2501.014 dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan terkait pertanyaan UAS yang diberikan dosen kami pada mata kuliah filsafat. Oke, pertanyaan pertama terkait Karl Popper dan falsifikasi. Di sini Karl Popper mengatakan bahwa ilmu pengetahuan itu sifatnya tidak mutlak, tidak sepenuhnya mutlak, dan tidak selamanya benar. Jadi ilmu berkembang melalui proses pengujian dan kritik. Popper di sini mengeluarkan konsep falsifikasi. Apa itu falsifikasi? Jadi falsifikasi ini untuk menguji sebuah teori, apakah teori ini bisa dinyatakan salah atau bisa diuji, bisa diuji atau bisa dinyatakan salah. Kalau teori ini tidak bisa diuji atau tidak bisa disalahkan, maka teori ini adalah bukan termasuk ilmiah. Contohnya, orang yang minum air putih setiap hari itu pasti sehat. Ya. Nah, pada kenyataannya banyak orang yang rutin minum air putih tapi dia tetap sakit, gitu ya. Artinya, teori ini tidak berlaku untuk semua kondisi. Nah, kesimpulannya jadi Karl Popper mengatakan bahwa ilmu berkembang bukan karena mencari pembenaran, tapi berani mengoreksi kesalahan. Oke, terkait pertanyaan kedua, yaitu Thomas Kuhn dan paradigma. Di sini Thomas Kuhn mengatakan bahwa ilmu berkembang melalui perubahan yang disebut dengan paradigma. Apa sih paradigma? Paradigma itu adalah cara berpikir atau sudut pandang seseorang dalam memahami sesuatu. Nah, ilmu itu tidak lurus-lurus aja gitu ya. Jadi ada tahapan-tahapannya gitu. Nah, dulu ilmuwan itu bekerja dengan teori-teori lama. Nah, akhirnya muncul masalah yang gak bisa dijelaskan gitu ya. Akhirnya terjadilah krisis dan perkembangan ilmu gitu. Yang akhirnya muncullah teori baru menggantikan teori lama tadi. Nah itu. Nah contohnya ilmuwan dulu manusia itu percaya bahwa bumi itu adalah pusat tata surya. Tetapi setelah penelitian ternyata matahari adalah pusat tata surya. Nah berarti ini sudah terjadi revolusi ilmiah. Betul gak ya? Nah itu. Jadi di sini tuh Thomas Kuhn mengatakan bahwa perkembangan ilmu itu melalui proses perubahan cara berpikir atau paradigma tadi. Kemudian pertanyaan selanjutnya terkait positivisme di era modern. Positivisme ini adalah aliran yang menekankan bahwa ilmu pengetahuan itu harus berdasarkan fakta, data, observasi, eksperimen, itu ya. Nah, di era modern ini, positivisme atau aliran positivisme ini sangat-sangat berpengaruh pada kehidupan manusia, yang mana semua keputusan diambil dari hasil riset ilmiah. Terus perkembangan teknologi jadi semakin pesat dan pendidikan sekarang fokus di penelitian. Contohnya misalnya seorang dokter yang menggunakan hasil observasi dan penelitian, bukan hanya perkiraan. Nah, di sini sangat-sangat di sini jadi jelas gitu ya, bahwa manusia modern itu sangat membutuhkan sains gitu. Nah, akhirnya aliran positivisme ini mengubah cara berpikir manusia menjadi logis, kritis gitu ya, objektif
dan sistematis. Oke, mohon maaf sebelumnya, aku izin pindah tempat karena satu lain hal. Oke, lanjut. Sekarang terkait post-positivisme di era modern. Kalau tadi kita berbicara tentang positivisme, itu adalah aliran yang menekankan lewat hasil data, riset ilmiah, dan sebagainya. Nah, kalau post-positivisme ini adalah muncul untuk menjadi kritik terhadap positivisme. Jadi aliran post-positivisme ini tidak hanya melihat dari angka saja, tidak hanya melihat dari data atau hasil observasi, tapi dipengaruhi juga oleh budaya, nilai, dan pengalaman. Nah, contohnya misalnya jadi di era modern ini pengetahuan itu gak bisa hanya dilihat dari data aja, gak bisa lihat dari angka aja, tapi harus ada pengalaman, makna, dan pengalaman manusia gitu. Contohnya misalnya di penelitian sosial, menghitung jumlah angka, bukan hanya menghitung jumlah angka data sebelah. Jadi contohnya misalnya, jadi nggak cuman ngitung total orang miskin aja, contohnya ya, tapi kita cari tahu juga kehidupan mereka gimana sehari-harinya, seluk-beluknya kayak gimana. Pokoknya kita cari tahu. Jadi bukan cuman jumlah orang miskin aja, tapi mencari tahu bagaimana pengalaman mereka, bagaimana kehidupan mereka, dan sebagainya. Akhirnya post-positivisme ini adalah yang membuat ilmu menjadi lebih manusiawi dan kontekstual gitu ya. Menurut aku juga ini lebih kayaknya aku bakal ambil aliran post-positivisme karena pengetahuan itu gak cuma dilihat dari data aja gitu ya, tapi lihat dari pengalaman, dari pokoknya dari sisi yang lain. Jadi gak cuma rasional, gak objektif aja. Kemudian berlanjut ke pertanyaan terakhir terkait perbedaan perspektif antar modern dan postmodern terhadap pengetahuan. Jadi postmodern menekankan bahwa pengetahuan atau kebenaran itu bersifat objektif dan ilmu itu netral, dan sains menjadikan sumber utama pengetahuan. Sedangkan postmodern itu menyatakan bahwa kebenaran bisa berbeda tergantung konteks dan sudut pandang. Bahwa pengetahuan atau kebenaran itu bisa dipandang berbeda tergantung konteks dan sudut pandang tadi. Tidak melihat dari satu versi kebenaran aja. Nah itu contohnya misalnya modern percaya bahwa pengetahuan, bahwa kebenaran dari hasil penelitian. Sedangkan postmodern itu melihat bahwa penelitian juga dipengaruhi oleh siapa yang meneliti dan status sosialnya gitu ya. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa ilmu pengetahuan akan terus berkembang seiring berjalannya waktu. Nah, di sini Popper menekankan pentingnya kritik, sedangkan Thomas Kuhn menjelaskan terkait perbedaan paradigma atau sudut pandang cara berpikir seseorang. Kemudian positivisme itu menekankan pada data ilmiah, hasil observasi, kesimpulan objektif, dan sebagainya. Sedangkan post-positivisme itu melihat dari konteks sosial manusia. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.